Karena ternyata kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Makanya hati-hati kita bicara dengan anak. Ketika anak minta jajan, kita bilang, kamu jajan aja, cari uang itu susah. Besok ngomong gitu lagi, lusa ngomong gitu lagi. Bayangkan, sebulan aja kita sudah bicara 30 kali. Dengan proses repetisi, kata susah uang itu sudah masuk dalam bawah sadar. Sehingga sangat aneh ketika anak ini dituntut untuk menjadi orang kaya ketika dia besar. Sejak dari kecil yang ditanamkan pada dia itu keterbatasan tentang uang. Bahkan perasaan tentang uangnya dibuat negatif. Seolah-olah uang itu jahat, seolah-olah uang itu menjauh dari keluarga kita. Karena sudah punya perasaan yang buruk tentang uang, like attracts like. Uang semakin menjauh, tidak betah datang ke rumah. Cuman karena sering mengatakan cari uang itu susah. Buat makan sehari-hari juga tuh tambah lagi. Anak sekolah juga tambah lagi. Cicilan juga tambah lagi tuh. Jadi kita ini sedang menciptakan kenyataan di pikiran. Dan dibuat oleh kita sendiri. Kenapa sih bicaranya tidak yakin nanti ada rezekinya? Daripada ngomong yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakin seluruh makhluk di semesta ini selalu berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Dan kita semua selalu berkontribusi untuk membangun kedamaian bagi semua makhluk. Bagi mereka yang hari ini masih sering menyakiti, baik lewat tindakan maupun kata-kata, stop. Kapanpun, dimanapun, lakukan kebaikan tanpa pamrih. Karena tidak ada kebaikan buat orang lain. Semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Orang-orang yang tidak sadar selalu menganggap seolah-olah kalau dia melakukan kebaikan itu berjasa membaikan orang. Padahal sesungguhnya tidak ada kebaikan buat orang lain. Semua kebaikan, semua pemberian akan kembali kepada diri kita sendiri. Sadari itu. Di semesta ini tidak ada orang lain. Yang ada adalah kita satu-satunya. Keburukan yang kita lakukan kembali kepada kita, kebaikan yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita. Kalau kita sadar dengan itu, maka kita lebih waspada dalam kehidupan ini. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Energi universal tanpa batas yang bermanifestasi menjadi segala bentuk, segala wujud. Dan tidak ada satu wujud pun di semesta yang tidak dihadiri oleh beliau. Beliau tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Walaupun pilihan Allah tidak selalu menyenangkan. Tapi bagi mereka yang percaya, walaupun tidak menyenangkan, waktu yang akan membuktikan kalau pilihan Allah itu pasti membawa kebahagiaan. Sebaiknya pilihan-pilihan hawa nafsu kita, walaupun kelihatan menyenangkan, terkadang justru menjadi racun bagi kehidupan kita. Itulah bodohnya kita. Ya, terkadang kedangkalan kita dalam hidup ini, itulah yang membuat kita sering jatuh ya dalam lembah kehinaan. Oleh karena itu, yuk kita sekarang punya Allah yang maha segalanya. Dia bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Percayakan segala sesuatu pada dia, maka dia akan bekerja untuk kita. Maka Allah berfirman dalam diskusi, aku bergantung sangkaan kamu. Ya, kalau kita menyangka penyakit dari Allah, bagaimana Allah bisa menyembuhkan? Kalau kita tanggung jawab penyakit itu dari diri kita, dan Allah itu sumber kesembuhan, Allah akan bekerja menyembuhkan. Seberat apapun penyakitnya. Asal kita percaya. Kalau kita ragu-ragu, itulah diri kita. Kita lebih percaya pada obat daripada pada Allah. Itulah ya, kita jadi selingkuh pada Allah. Nah, selama kita berselingkuh pada Allah, akibat perselingkuhan itu, ya kita sendiri yang menanggungnya. Jadi selingkuh itu bahasa pasarnya, bahasa Qur'annya kan syirik. Syirik itu menduakan Allah. Terkadang kita sering tidak sadar, kalau kita lebih percaya pada kekuatan yang lain selain Allah daripada pada Allah itu sendiri. Betul apa tidak? Yuk, oleh karena itu kita syukuri, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar, meniti ke dalam diri, karena ini cinta kasih Allah buat kita semua. Kita puji dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu membiasakan diri, apapun yang kita lakukan, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan atas nama misi kita, ambisi kita, gengsi kita, tapi biasakan semua yang dilakukan atas nama Allah. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, baik yang hadir di sini maupun para sahabat yang sudah menunggu dari pagi di ruang digital masing-masing. Saya mau kasih tahu, ada orang yang dalam hidup ini merasa segala sesuatu menjadi beban. Segala sesuatu menjadi terasa berat. Padahal sesungguhnya kalau mau sadar, berat ringannya beban kehidupan, itu tidak bergantung kepada ya apa yang ditanggung. Tetapi berat ringannya beban kehidupan ini bergantung pada cara kita menanggung. Ulangi ya, berat ringannya beban kehidupan itu tidak bergantung pada apa yang ditanggung.
Tetapi sangat bergantung pada cara kita menanggung. Coba lihat ya, petani mau mengangkat hasil pertanian. Dia mencari cara, supaya apa? Supaya beban yang sama, ketika cara menanggungnya berbeda, menimbulkan kenyamanan yang berbeda. Makanya kalau orang Sunda itu, ya ada budaya tradisi di Jawa Barat itu, kalau memikul beban itu pakai alat, namanya itu rancatan. Rancatan itu alat yang terbuat dari bambu. Bahasa Indonesianya disebut alat pemikul. Bambu itu dibuat sedemikian sehingga bagian tengahnya agak lebar, bagian ujungnya menyempit. Sehingga beban itu dibagi dua. Ya, dibagi dua. Nah, dibuat supaya seimbang. Nah, ketika menanggung beban diletakkan di pundak. Ya, seperti itu. Nah, si bambunya itu lentur. Sehingga ketika dipikul itu ya lentur gitu. Nah, jadi kadang berat, kadang ringan, kadang berat, kadang ringan gitu karena dibuat lentur seperti pegas. Nah, itu cara memikul. Sangat berbeda kalau dipikulnya pakai tangan untuk beban yang sama. Tentu saja akan repot. Tapi dengan dipikul seperti itu ternyata menimbulkan kenyamanan. Jadi sebetulnya ringan beratnya beban itu tidak bergantung pada beban itu sendiri, tapi bergantung cara untuk memikul beban itu. Nah, kita ini cuma dalam hidup terasa beban itu berat, gak tahu caranya. Banyak yang datang pada saya pikir punya masalah besar sampai minta privat dengan saya. Begitu saya tanya, masalahnya apa? Ternyata yang disebut masalah itu adalah ya, dia itu punya berkah begitu banyak, berlimpah, ya. Cuman dia itu merasa seolah-olah semua keluarganya, baik dari pihak dia maupun dari pihak pasangannya, seolah-olah semua tertumpu, dia menjadi yang menanggung semua kebutuhan hidupnya. Nah, karena sudut pandangnya begitu, ya terasa berat. Coba diubah sudut pandangnya. Keberlimpahan yang kalau titipkan pada saya ini, justru bagian mereka cuma dititipkan pada saya. Kan tidak merasa sebagai beban, ya, kalau cara memikulnya benar. Tapi karena sudah punya anggapan seolah-olah semua itu adalah dibebankan pada dia tidak sadar kalau di balik semua berkah yang dia miliki itu ada doa-doa mereka yang setiap hari mendoakan tanpa kita tahu. Sehingga berkah mengalir, uangnya banyak, rezekinya banyak, cuman karena dia harus menanggung keluarganya yang dia anggap semua itu bergantung pada dia. Kan cara pandangnya yang keliru. Begitu saya bereskan cara pandangnya, akhirnya dia bilang, loh kok ringan ya? Tuh. Jadi kadang-kadang gitu, ya kita ini sering menderita bukan di kenyataan. Kita tuh menderitanya di pikiran yang dikarang oleh diri sendiri. Tetapi kita sering percaya, ya apa yang dikatakan pikiran itu seolah-olah itu kenyataan. Itu jadi beban, padahal itu hanya hayalan pikiran saja. Begitu saya bilang, harusnya kamu bersyukur. Dijadikan tangan Allah untuk menyampaikan semua berkah yang bisa menghidupi mereka itu. Mereka itu siapa sebetulnya? Bukannya mereka juga sesungguhnya adalah manifestasi dari Allah. Dan ketika kamu menjadi kepanjangan tangan Allah, percayalah, Allah tidak akan pernah mengurangi berkahmu. Tapi kita suka sombong kan? Ya itu, ya. Karena setiap kalimat yang diucapkan itu kadang-kadang nggak sadar. Kalau berkata la haula wala quwata illa billah, tapi nggak sadar. Ya. Ya, semua ini berkah dari Allah, saya nggak bisa apa-apa. Allah sedang menitipkan berkah pada saya untuk menolong keluarga saya. Dan saya datang ke dunia ini memang akan dipakai Allah untuk menolong mereka-mereka itu. Kenapa tidak begitu? Malah menganggap seolah-olah semua itu adalah membebani dia. Dia dibebani oleh Allah atau oleh pikirannya? Sering nggak Bapak Ibu menderita di pikiran? Iya. Ini aneh, menderita di pikiran, bukan di kenyataan. Nah, saya punya prinsip. Ternyata bukan kesulitan hidup yang membuat kita tidak berani, tapi keberanian yang membuat kita tambah sulit hidup itu. Berani apa? Berani belajar untuk mencari cara baru untuk memandang sesuatu. Berani belajar untuk mendengar pengetahuan-pengetahuan baru dari orang-orang yang sudah ya mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita tidak punya keberanian itu. Nah, karena kita tidak berani, lalu kesulitan semakin terasa berat. Karena sering menunda keputusan. Karena tidak berani. Nah, tidak berani itu artinya apa? Takut. Orang yang takut-takut, ya, ketika mencoba hal baru, walaupun takut-takut, itu sudah lumayan itu. Berani itu namanya. Orang yang masih takut-takut mencoba hal baru, itu sudah berani sebetulnya. Berani datang ke masjid ini, mendengarkan kajian saya yakin masih ada yang takut-takut. Tapi itu sudah berani. Karena bahaya ketemu saya. Bahayanya apa? Ketemu saya itu nanti jadi sadar, jadi cerdas. Bahaya kan? Bahaya. Memang bahayanya apa? Karena kalau udah ketemu saya, Bapak Ibu akan tahu cara balas dendam yang terbaik. Gimana balas dendam yang terbaik? Balas dendam yang terbaik adalah kita tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang orang lain lakukan pada kita. Itu bahaya ketemu saya. Orang lain menghina, malah Bapak Ibu jadi tambah sayang sama dia. Bahaya kan? Bahaya enggak? Karena kalau sudah ketemu saya jadi sadar. Begitu sadar, tahu cara balas dendam yang terbaik.
Balas dendam yang terbaik itu, orang yang menggelapkan kita, kita kasih cahaya. Orang yang benci pada kita, cintai dia lebih dari yang biasa. Bahaya nggak? Bahaya. Bahayanya dianggap aneh. Makanya banyak yang udah belajar sama saya, kemudian dianggap aneh. Oh, kamu sabar amat sih. Tuh. Malah dianggap aneh. Karena harusnya seperti kebanyakan orang. Kalau orang benci sama kita benci lagi. Kalau orang jahat sama kita lebih jahat lagi. Kan begitu. Padahal sebetulnya tindakan yang seperti itu sedang menunjukkan bahwa kita sama-sama tidak waras dengan mereka. Tapi kita ingin dibilang lebih waras. Aneh kan? Betul apa tidak? Kok saya ngomong begini ya di awal-awal? Ini kayaknya cocok buat kalian. Saya tuh kalau mau bicara suka mendengarkan suara batin saya dulu. Ini apa yang harus diomongin gitu. Maaf ya kalau pagi-pagi saya udah ngomel. Betul nggak saya yang bicarakan tadi? Betul kan? Iya. Kalian belum pergi ke sini sudah mikir, wah jangan-jangan macet nih. Awal Ramadan. Betul nggak? Iya. Begitu nyampe di sini malah jalan lenggang. Begitu nyampe di sini malah tempat duduk masih banyak. Betul nggak? Jadi kita tuh sering menderita di sini nih, bukan di kenyataan. Makanya, kenapa banyak manusia menderita? Karena terlalu sering berkunjung ke masa depan dan masa lalu. Nah, kunjungan ke saat ininya jarang. Karena kita ditipu oleh pikiran kita sendiri, yang bukan diri kita. Betul apa tidak? Iya. Oke, ya. Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang penting. Tapi saya kasih peringatan dulu dari awal. Terutama untuk Bapak Ibu yang sudah mulai lanjut usianya. Jangan sampai setelah dengar kajian saya ini, ada penyesalan. Kenapa tidak dari dulu? Jangan begitu, ya. Udah nggak apa-apa. Kenapa? Ini saya kasih tahu ilmunya dari awal, supaya tidak ada penyesalan. Kasih triknya dulu. Jangan berpikir kalau kita membuat kebaikan di usia lanjut itu, seolah-olah kebaikan itu tidak akan kembali kepada kita. Karena apa? Usia lanjut itu hanya hitungan dalam satu periode kehidupan yang sekarang. Padahal kan sebetulnya jiwa kita kan abadi. Betul nggak? Artinya karena jiwa abadi, kemungkinan jiwa ini suatu saat akan dibangkitkan lagi dengan tubuh yang baru, maka melanjutkan kehidupan. Jadi artinya kebaikan yang kita tanam itu tidak akan pernah lari kemana-mana, kembali pada diri kita sendiri. Paham? Ini untuk yang sudah sepuh-sepuh ya, habis kajian ini merasa, waduh kenapa nggak dari dulu? Nah itu, lalu ada rasa bersalah. Tetapi kajian ini penting untuk didengarkan, supaya apa? Supaya kita nih yang sudah senior ini, bisa mengingatkan tuh kepada anak cucu kita, ya, bahwa kita ini harus belajar berinvestasi. Makanya hari ini saya khusus bicara tentang cara berinvestasi yang keren. Cara berinvestasi yang dahsyat. Ya, nah. Oleh karena itu, ini bisa berlaku buat semuanya sebetulnya. Tetapi titik beratnya sebetulnya untuk anak-anak kita, cucu kita. Jangan salah mengelola kehidupan. Supaya jangan mengikuti jejak yang salah yang pernah kita jalani. Paham ya? Jadi ini penting, sangat penting sekali. Makanya saya bagikan ilmu ini. Supaya Bapak Ibu ya semuanya mendapatkan, oh harus seperti itu ternyata hidup. Ya? Udah siap? Oke. Baik. Saya mulai dari membahas Quran surat Ad-Duha dulu. Surat Ad-Duha ya. Surat ke-93. Kenapa dibahas ayat ini? Nanti akan nyambung dengan kajian kita hari ini. Ya, pada hafal ayat ini, ya, udah pada ngelotok, betul nggak? Nah, dari kecil kan biasanya, ya, kita disuruh sekolah agama, kemudian menghafal surat-surat pendek, ya gitu. Begitu surat-surat pendek sudah hafal, sudah aja merasa paling beragama, kan begitu. Yang penting sudah bisa jadi imam, gitu ya. Tidak pernah mikir siapa yang disembah dalam sholat. Yang penting bacaan sholatnya bagus, panjang pendeknya bagus, sudah cukup beragama. Padahal itu baru bisa bahasa Arab dengan baik, gitu. Oke, kita mulai ya. Ayat ini dimulai dengan sumpah. Wadduha. Ya, cara bacanya begitu. Do, ya. Jadi wadduha. Hanya ha kecil. Wadduha, itu bacanya. 2 rakaat, ya. Wah, jangan salah. Itu ada tasdid. Jadi jangan waduha. Wadduha, itu ada tasdid. Ya. Jadi Allah tuh banyak sekali bersumpah dengan begini. Wal fajr, demi fajar. Wadduha, demi duha. Sebetulnya Allah itu bersumpah pada siapa sih? Itu. Ya. Nah, kalau mau jujur sebetulnya Allah itu sedang bersumpah pada dirinya sendiri. Bersumpah pada dirinya sendiri, sebenarnya demi aku sebetulnya. Ya. Cuman menggunakan terminologi yang jauh lebih luas. Apa sih duha itu? Nah, duha itu kalau dalam terjemahan Departemen Agama, demi waktu matahari sepenggalan naik. Baru sepenggal naiknya. Makanya kalian melaksanakan sholat duha. Jam berapa sholat duha? Ya, jam berapa biasanya? Ya, jam 7 lah, sampai jam 9 itu, kan begitu. Karena matahari baru sepenggalan naik. Tapi kalau kita mau jujur, apa pentingnya dengan saat duha itu? Apa pentingnya? Mari kita lihat. Sebelum beliau bilang wadduha, beliau juga bilang wal fajr, demi fajar. Betul nggak? Iya. Dan banyak demi ini. Sebenarnya demi dirinya sendiri. Fajar itu kan sebetulnya saat dimana kita baru sadar. Betul nggak? Baru sadar.
Itu adalah transisi dari ketidaksadaran menuju alam bawah sadar. Tetapi belum sepenuhnya sadar. Makanya ada ayat lain yang mengatakan demi subuh. Betul nggak? Ya. Ada demi-demi seperti itu. Nah, ini demi duha. Sebetulnya, ini bukan cerita tentang alam luar sebetulnya. Ini cerita alam dalam. Karena transisi manusia itu seperti ini. Ketika subuh bangun, diawali dengan fajar dulu. Fajar, kemudian subuh. Betul nggak? Sudah bangun sih subuh itu. Tetapi karena tergoda oleh rayuan-rayuan subuh. Dia tidur lagi. Itu yang paling berbahaya. Sehingga dia tidak kebagian nih duha ini. Apalagi jam 12 siang gak kebagian. Jadi sebetulnya ini adalah episode. Jadi wadduha ini hanya mengingatkan kepada kita, ya, kamu akan sampai di sini kalau kamu saat kamu tersadar dari bangun tidurmu, kamu tidak tidur lagi, gitu. Kalau tersadar, kamu akan sampai di fase ini, wadduha ini. Dan luar biasa, kalau tidak tidur lagi, kita akan dapat sinar matahari lebih terang lagi daripada pagi. Puncaknya matahari yang paling terang itu jam 12 siang. Nah, coba perhatikan. Pernah memperhatikan nggak? Kalau jam 12 siang, itu bayangan kita dibandingkan dengan jam 9 pagi, panjang mana coba? Ya? Panjang jam 9 ya? Betul ya, berarti hebat ibu-ibu pernah memperhatikan. Benar. Jangan meniru-niru. Nah, kalau belum besok perhatikan, ya. Besok berjemur sekali-kali, ya. Berjemur sekali-kali. Lagi berjemur itu perhatikan bayangan. Berarti berjemurnya itu dari mulai jam 6 sampai jam 12. Lah, kalau mau mengamati kan, bayangannya memendek apa memanjang? Kalau berjemurnya cuma jam 9 aja tidak bisa. Ketika matahari semakin tinggi, coba berjemur. Jadi berjemurnya ingat dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 12. Gak apa-apa sekali-kali penelitian. Benar gak omongan saya? Kan harus diteliti. Jangan percaya sama saya. Ya, makanya ilmu itu jangan meniru, tapi harus mengalami. Ya, jangan apa kata orang. Harus apa kata saya? Kata pengalaman saya. Betul ya. Jadi saya sudah mengamati. Bayangan itu ternyata makin matahari naik, itu makin pendek. Nah, bayangan terpendek itu terjadi jam 12. Nah, setelah jam 12 itu matahari itu sudah tergelincir lagi tuh. Bayangan memanjang lagi. Coba perhatikan. Gitu. Jadi, bayangan terpendek adalah saat matahari berada pada posisi terdekat dengan kita. Jam berapa itu terjadi? Jam 12 siang. Oke. Apa sih yang bisa tangkap dari situ? Nah, ternyata matahari itu selalu mensimbolkan Tuhan. Simbol. Bukan matahari sama dengan Tuhan, simbol. Makanya Tuhan itu senang sekali menyebut dirinya itu matahari. Ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, ya, kemudian kata Tuhan, kamu akan melihat matahari ketika terbit dari sebelah kanan di dalam gua. Ternyata Nabi Ibrahim juga ketika mencari Tuhan, ketemunya matahari. Ketemu bintang dulu, ketemu bulan, ketemu matahari. Ya semua benda-benda bercahaya sebetulnya. Kan sebenarnya matahari bintang juga, bukan? Gitu. Jadi simbol. Jadi ketika kita berada pada posisi sangat dekat dengan Allah, saat itulah bayangan memendek. Apa bayangan itu? Nah, bayangan itu yang selain Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, innamad dunya la'ibun walahun. Dunia ini adalah mimpi dan senda gurau. Semua yang selain Allah, harta, jabatan, dan lain sebagainya, itu semua bayangan. Dan semua bayangan memendek saat matahari berada di posisi terdekat dengan kita. Jadi artinya, saat kita punya keintiman yang kuat dengan Allah, merasa amat sangat dekat dengan Allah, dan keintiman itu benar-benar sedang terjadi pada diri kita, saat itu semua bayangan memendek. Itu yang disebut dengan kehadiran. Makanya di Quran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat pesan, terdapat ayat, terdapat pelajaran. Bagi siapa? Bagi ulil albab. Tetapi yang bukan ulil albab, terserahlah. Mau fajar, terserah. Mau subuh, terserah. Mau duha, terserah. Mau matahari jam 12, terserah. Mau tergelincir sore, terserah. Itu gak Bapak Ibu. Padahal dalam silih bergantinya siang dan malam itu ada pesan-pesan spiritual. Cuma kita tidak mau. Duduk sebentar aja untuk tafakur, gak ada waktu. Karena waktu habis buat mengejar ilusi kita sendiri. Akhirnya ketika kita sudah tua, semua potensi sudah habis, sebentar lagi mau mati, baru menyadari apa sih yang sudah saya dapat dalam perjalanan hidup saya. Apa sih yang saya mau wariskan kepada kehidupan ini? Apa yang mau saya tinggalkan pada kehidupan ini? Kenangan manis gak ada. Nilai-nilai luhur apalagi? Kebijaksanaan boro-boro. Harta buat diri sendiri aja gak cukup. Malah ninggalin utang. Mau kayak gitu hidup. Nah, makanya kita sekarang belajar gimana cara berinvestasi yang dasar.
Saya mempelajari karakter orang-orang yang hari ini hidupnya berkelimpahan. Saya belajar semua orang-orang yang hari ini hidupnya tanpa batas. Uangnya tidak berseri, saya belajar dari mereka itu. Lalu saya buat kesimpulan itu. Apa sih karakter yang paling dominan dari mereka itu? Ternyata mereka itu bisa mencapai keberkahan hari ini. Itu bukan pekerjaan yang baru dikerjakan kemarin. Dan mereka mengerjakannya sejak dari kecil. Melakukan hal-hal kecil terus menerus dan diakumulasi. Lama-kelamaan menjadi besar. Jadi mereka yang baru akan melakukan hal-hal kecil nih di usia tua, itu paling juga akan mengalami keputusasaan. Apalagi menganggap seolah-olah ya kehidupan cuma sebentar lagi. Kecuali mereka yang sadar kalau dia akan berlanjut kehidupannya. Itu pun kalau jadi manusia lagi. Kalau jadi rumput gimana? Diinjek-injek. Karena dulu mungkin aja dia selama hidupnya nginjek-injek. Emang ada manusia jadi rumput? Ada kok. Ada banyak. Saya pernah bicara sama rumput. Sebenarnya kamu ini siapa dulu? Diinjek-injek aja tiap hari. Udah gitu pakai sepatu bola lagi nginjeknya. Dan rumput itu bicara sebetulnya. Ya, saya adalah jiwa-jiwa di masa lalu yang pernah menyakiti banyak orang. Dan sekarang saya sedang berada di tubuh ini untuk menjalani karma saya. Ini saya bukan bicara omong kosong, bukan sedang melawak saya. Saya sedang berbicara kesadaran. Dan semua wujud-wujud di semesta ini bisa diajak bicara. Dan siapa dia dulu di masa lalu? Bisa bicara. Tapi tidak bicara seperti kalian pakai mulut, pakai bahasa rasa, pakai bahasa intuisi. Jadi jangan main-main dengan itu. Nah, waktuha demi duha, demi waktu matahari sepegelan naik. Dan kita akan mengalami ini kalau saat fajar, saat subuh, saat kita sadar, tidak kembali lagi menjadi tidak sadar. Kan kebanyakan manusia itu sadar sebentar, besok gak sadar lagi. Pulang dari sini, tekadnya kuat. Ya. Hanya 2-3 hari. Udah gitu tekadnya melempem lagi. Rabu depan sudah gak ada lagi di sini. Mikirin ongkos. Karena hidupnya serba terbatas. Tidak berpikir berkelimpahan. Jadi saya perhatikan semua orang-orang kaya, orang-orang sukses, ternyata mereka membangun fondasinya itu bukan 5-10 tahun. Mereka membangun fondasi dan kebiasaan sejak dari kecil. Terutama membangun fondasi pikiran, pola pikir. Karena ternyata kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Makanya hati-hati kita bicara dengan anak. Ketika anak minta jajan, kita bilang, kamu jajan aja, cari uang tuh susah. Besok ngomong gitu lagi, lusa ngomong gitu lagi. Bayangkan, sebulan aja kita sudah bicara 30 kali. Dengan proses repetisi, kata susah uang itu sudah masuk dalam bawah sadar. Sehingga sangat aneh ketika anak ini dituntut untuk menjadi orang kaya ketika dia besar. Sejak dari kecil yang ditanamkan pada dia itu keterbatasan tentang uang. Bahkan perasaan tentang uangnya dibuat negatif. Seolah-olah uang itu jahat. Seolah-olah uang itu menjauh dari keluarga kita. Karena sudah punya perasaan yang buruk tentang uang, like attracts like. Uang semakin menjauh, tidak betah datang ke rumah. Cuman karena sering mengatakan cari uang itu susah. Pernah Bapak Ibu mengatakan gitu? Pernah apa sering? Iya. Ada orang jual rumah, bukan bilang begini, insya Allah pasti ada rezekinya, saya beli. Kenapa tidak begitu sih bicaranya? Ini malah bicaranya, aduh uang dari mana? Buat makan sehari-hari juga tuh tambah lagi. Anak sekolah juga tambah lagi. Cicilan juga tambah lagi tuh. Jadi kita ini sedang menciptakan kenyataan di pikiran. Dan dibuat oleh kita sendiri. Kenapa sih bicaranya tidak yakin nanti ada rezekinya? Daripada ngomong yang tadi. Sering bicara begitu? Sering? Nah itu. Jadi aneh ya kalian itu. Mendambakan A, yang dibicarakan B. Udah gitu nyalahin Tuhan. Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Tuhan lagi. Betul nggak? Nggak ngerti alif lam mim langsung aja bilang hanya Tuhan yang tahu, padahal hanya kamu yang tidak tahu. Betul nggak? Ya pokoknya kalau dituduhkan sama Tuhan selesailah pengajian. Paham sampai sini? Mau mencapai duha? Mau? Ya. Jadi fasenya kan tentu saja dari fajar dulu, subuh dulu, betul nggak? Sampai Allah bersumpah tuh dengan subuh. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq. Aku bersumpah demi subuh. Itu kan sumpah subuh itu. Ya, kesadaran yang sudah muncul pada diri saya tidak akan tenggelam lagi. Saya sadar kalau saya tidak tahu. Saya sadar kalau saya harus mencari tahu. Saya sadar kalau pola pikir saya salah. Saya sadar sekarang saya harus mengubah pola pikir saya. Saya sadar semua realitas fisik saya berasal dari kesalahan di realitas energetik saya. Itu harus terus itu. Karena ternyata untuk membangun kesuksesan itu harus konsisten. Saya bangun malam jam 1 sampai jam 4 konsisten dari kecil sampai sekarang. Konsisten. Dan itu perlu yang namanya konsistensi itu. Dan ternyata mereka yang sukses hari ini, mereka yang tidak pernah buang-buang waktu di kehidupan yang dulu. Benar kata Bung Karno. Siapa yang lunak di masa mudanya, maka semesta akan bersikap keras kepada dia di masa tuanya. Dan siapa yang keras di masa mudanya, maka semesta akan bertindak lunak pada dia di masa tuanya. Jadi kalau di masa tua semesta keras pada kita, karena kita terlalu lunak pada diri kita waktu kita di masa muda. Lagi-lagi ini membangun kebiasaan. Kebiasaannya tidak usah besar-besar, kecil-kecil saja, tapi dilakukan terus-menerus. Coba, membiasakan pikiran yang optimis saja. Itu harus pembiasaan loh. Pembiasaan, melewati proses yang sangat panjang. Saya walaupun tinggal di desa, setiap hari saya ngambil kayu bakar pekerjaan saya.
Dan begitu orang tua saya bilang, kamu harus kerja di perkebunan teh, ngikutin bapak. Bapak bilang cukup sekolah SMP, udah bagus. Karena SMP itu udah jadi bisa manor. Saya tidak mau ikut pola pikir itu. Dari kecil saya pola pikirannya, saya harus hidup bukan di sini. Saya menolong bapak, ibu, kakak saya, adik saya. Saya tidak di sini. Dan ternyata begitu kita berpikirnya seperti itu, ada jalan aja. Dan kita selama ini sering terbentur dengan apa? Dengan uang. Kita lebih percaya uang daripada pada Allah. Mohon maaf. Begitu kita tidak punya uang, langsung semua harapan dihentikan. Allah bergantung sangkaan kita. Bapak Ibu, saya tidak punya uang. Bahkan sepeser pun untuk pergi ke kota, gak punya uang. Saya naik truk. Kenapa truk datang sore itu? Dan kenapa saya bisa naik truk? Itu salah satu jalan dari semesta. Saya jadi asisten rumah tangga selama 8 bulan. No problem. Itu jalan dari semesta. Dan tidak ada penyesalan. Ini jalan. Dan saya bisa sekolah. Ada aja jalan. Tapi ketika kita sudah berpikir, uang dari mana? Hati-hati, itu kita sudah selingkuh di situ. Gak percaya bagaimana Tuhan bisa menggunakan tangan-tangan semesta untuk mewujudkan yang kita mau. Kita sudah potong itu kerja Tuhan. Tuhan tidak diizinkan bekerja pada kita. Lalu ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Lalu bilang, ini takdir dari Tuhan. Masa ya Tuhan yang Maha Kaya menginginkan kita miskin?